Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Habib Ahmad Purba, yang pada kali ini kita akan membahas materi tentang administrasi sistem jaringan di kelas 11 TKJ. Kali ini kita akan membahas tentang instalasi dan konfigurasi DNS server. DNS server itu adalah sebuah layanan dalam jaringan yang berfungsi untuk mentranslasikan IP address menjadi suatu alamat domain, misalnya google.com atau youtube.com. Itu merupakan sebuah nama domain yang pada dasarnya merupakan hasil dari translasi sebuah IP address yang dikenali di dalam alamat jaringan. Nah, bagaimana mentranslasikan alamat berupa IP address sehingga bisa diubah dan dimengerti oleh sistem jaringan menjadi sebuah domain seperti google.com tadi, maka dalam bentuk simulasi sederhananya akan kita lakukan di dalam praktikum instalasi dan konfigurasi DNS server. Kali ini pembahasan kita menggunakan sistem operasi Debian 10 yang sudah saya install di VirtualBox. Jadi sebelum kita akan melaksanakan instalasi dan konfigurasi DNS server, terlebih dahulu siapkan sistem operasi Debian, dalam hal ini Debian 10 yang sudah bisa dijalankan dan siap untuk digunakan. Nah, pada VirtualBox saya di sini sudah saya siapkan sebuah virtual machine dengan nama Debian 10 DNS server, yang merupakan di sini adalah hasil cloning dari Debian 10 yang ada sebelah atas ini. Nah, jadi Debian 10 DNS server ini sama sekali belum ada konfigurasi karena masih merupakan fresh installation, artinya baru saja selesai diinstalasi. Oke, setelah kita selesai menginstal sistem operasi Debian 10, maka kita berikan sedikit settingan di dalam VirtualBox ini. Pertama, kita masuk ke menu setting. Yang kita setting di sini adalah bagian network, di mana adapter yang kita gunakan hanya adapter 1 dengan memberikan tanda checklist. Lalu attach to itu kita arahkan ke bagian host only adapter. Tujuannya adalah agar klien dari virtual machine berupa DNS server ini akan kita arahkan ke komputer host, yaitu komputer yang saya gunakan ini untuk kegiatan praktikum ini. Nah, setelah kita pilih host only adapter, kemudian pastikan kabel connected-nya itu sudah di checklist, yang menunjukkan bahwa kabelnya sudah diaktifkan. Lalu oke. Nah, setelah kita pastikan networknya sudah pada adapter host only adapter, lalu kita jalankan virtual machine-nya, yaitu Debian 10 DNS server. Kita tunggu proses booting. Nah, setelah muncul menu login, lalu kita login dengan user root. Kemudian di sini passwordnya saya juga gunakan root. Nah, jika sudah tampil seperti ini, maka sistem operasi siap untuk kita instalasi dan konfigurasi DNS servernya. Sebelum kita laksanakan instalasi dan konfigurasi, pertama kita lakukan dulu konfigurasi awal. Konfigurasi awal di sini adalah pertama kita set dulu IP address untuk server. Untuk men-set IP address server, kita konfigurasi pada file interface. Caranya gunakan aplikasi Nano, lalu etc, kemudian network dan interface.
Kemudian di sini kita ubah sedikit pada bagian the primary network interface, hapus beberapa kata di sana, kita rubah hingga menjadi auto npanel S3. Lalu berikutnya IPACA npanel S3 inet, lalu di HCP ini kita ganti menjadi static. Lalu kita berikan addressnya. Di sini saya gunakan IP address adalah 192.168.101. Kemudian kita berikan netmasknya itu 255.255.255.0, itu menjadi kelas C. Jika sudah, lalu kita simpan, jadi hanya ini konfigurasinya. Jika sudah, lalu kita simpan dengan Ctrl X, lalu ketikkan Y untuk yes, lalu enter. Nah, jika sudah kita konfigurasi IP address, selanjutnya kita konfigurasi file host yang terletak di etc host. Di sini untuk baris kedua kita ganti menjadi 192.168.101, yaitu IP address untuk server yang tadi kita buat. Jadi kita masukkan juga di sini IP address yang sama. Di sini coba kita sisipkan domain utama kita. Contohnya kita akan membuat sebuah domain utama untuk server ini. Namanya saya buat smkn14 medan.sch.id. Jadi ini nama domain dan ini adalah IP addressnya. Lalu nama hostname-nya, ini nama hostname-nya. Lalu simpan. Nah, setelah selesai kita simpan, lalu kita cek coba nama hostname kita. Bisa menggunakan nano juga. Nah, sama dengan nama hostname yang tadi ada di file host. Jika ingin dirubah, silakan dirubah di sini dan pastikan sama dengan di file host yang tadi sudah kita konfigurasi. Selanjutnya kita restart layanan IP address yang tadi sudah kita rubah dengan cara etc initd networking restart. Selanjutnya kita aktifkan juga tadi konfigurasi host yang tadi sudah kita rubah dengan cara hostname -f yang terletak di file etc hostname. Artinya jika Anda tadi mengubah nama hostname, silakan diaktifkan dengan mengetikkan perintah ini. Dan selalu kita uji dengan login ulang. Kita gunakan super user root dengan password juga root. Nah, di sini pastikan root at Debian. Artinya usernya user root dengan nama hostname-nya adalah Debian. Artinya kita nama hostname-nya sudah berubah menjadi Debian jika sebelumnya Anda sudah merubahnya dengan nama Debian. Anda juga bisa mengecek dengan mengetikkan hostname -f untuk melihat nama domain yang tadi kita buat. Di sini smkn14 medan.sch.id. Selanjutnya kita cek IP address yang tadi sudah kita buat dan sudah kita restart untuk mengaktifkannya. Sekarang kita cek dengan IP A. Nah, di sini sudah terlihat bahwa IP address untuk npanel S3 menggunakan IP 192.168.101. Oke, sampai di sini IP address kita sudah aktif, yaitu 192.168.101. Selanjutnya saya hapus layar. Kita masuk ke tahap berikutnya adalah membuat repositori agar diarahkan ke DPD. Caranya adalah pertama kita masukkan dulu DPD-nya dari device optical drive, lalu pilih DPD-nya.
Di sini Debian yang kita gunakan menggunakan Debian 10,2, maka saya arahkan di PD1, lalu kita ketikkan apt cd-rom add, lalu enter. Nah, di sini sudah terbaca di PD1. Lalu kita arahkan lagi, tambahkan lagi repositorinya menuju dpd2. Post on mount untuk melepaskan dari dpd1 tadi. Lalu kita gunakan perintah yang sama apt cd-rom add. Nah, di sini sudah terbaca dpd2. Selanjutnya kita tambahkan dpd3. Post on mount untuk melepaskan dari dpd2 tadi. Kita gunakan lagi perintah apt cd-rom add. Nah, di sini dpd3 sudah terbaca. Lalu untuk menampilkannya atau untuk mengaktifkannya kita gunakan apt update agar dpd tadi dimasukkan ke dalam repositori terrekam di dalam file source.list. Bisa kita cek filenya itu ada di nano etc apt source.list. Ini adalah untuk mengecek apakah repositori dpd-nya sudah dicatat di sini. Nah, di sini sudah terlihat bahwa repositori dpd 1, 2, dan 3 sudah dicatat dalam file source list yang menunjukkan bahwa repositori sudah dibuat untuk dpd. Nah, di sini ada repositori melalui internet. Karena kita tidak terkoneksi ke internet dalam menginstalasi paket-paket software nanti, kita tidak menggunakan internet, maka link internet ini kita hapus dan nonaktifkan saja dengan memberikan tanda pagar. Maka ketika instalasi aplikasi nanti hanya menggunakan repositori dari dpd. Nah, jika sudah sesuai, maka kita simpan dengan Ctrl X, lalu ketikkan Y dan enter. Baik, selesai sudah penambahan repositori melalui dpd. Lalu saya hapus layar. Kita masuk tahap berikutnya adalah instalasi dan konfigurasi DNS server. Namun sebelum kita instalasi aplikasi DNS server, kita perlu dahulu install tools, yaitu aplikasi yang digunakan agar bisa menjalankan perintah yang digunakan dalam pengujian. Dalam hal ini pengujian IP address maupun pengujian DNS server. Nah, maka di sini akan kita install dahulu sebuah tool bernama NetTools. NetTools ini adalah aplikasi agar bisa menjalankan perintah ifconfig. Namun sebelumnya kita cek dulu, perintah ifconfig ini adalah sebuah perintah yang berfungsi untuk menampilkan IP address. Jadi hampir sama fungsinya seperti perintah IPA. Jadi kalau sebelumnya kita gunakan IPA itu untuk menampilkan IP address seperti ini, maka dengan ifconfig lebih kurang sama hasilnya, namun dengan susunan yang barangkali lebih teratur, lebih mudah untuk dilihat. Namun karena belum kita install toolsnya, maka ifconfig ini belum bisa dibaca oleh sistem. Nah, jika saya enter, maka hasilnya adalah ifconfig command not found, artinya perintah ini belum dikenali oleh Debian. Agar perintah ini dikenali oleh Debian, maka kita harus install NetTools seperti ini. Kita enter. Kita di sini masukkan dpd1. Kita masukkan saja dari sini, klik kanan gambar dpd, lalu arahkan ke dpd1, kemudian enter. Nah, jika sudah, kita cek
hasilnya apakah sudah bisa menjalankan perintah ifconfig. Kita gunakan ifconfig, enter. Nah, berarti hasilnya seperti ini. Akan terlihat bahwa di sini network atau adapter handphone OS3 menggunakan IP 192.168.101. Oke, jadi perintah ifconfig sudah dikenali. Sekarang kita install tool yang kedua, yaitu pt install DNS utils. DNS util adalah aplikasi agar dapat menjalankan perintah nslookup. Maksudnya nslookup seperti ini. nslookup adalah perintah yang digunakan untuk menguji hasil dari konfigurasi DNS server. Misalnya seperti kita cek dahulu nslookup bisa dijalankan atau tidak, enter. Nah, seperti ini berarti command not found, artinya perintah ini belum dikenali. Maka agar perintah ini dikenali, kita install apt install DNS util. Lalu enter. Kita lanjutkan dengan mengetikkan Y. Nah, jika sudah selesai, kita uji dengan perintah nslookup. Nah, jika hasilnya seperti ini, maka artinya nslookup sudah bisa diterjemahkan atau sudah ditemukan oleh aplikasi ini. Keluar dari sini dengan menggunakan Ctrl C. Kita enter saja biar lebih tampilannya seperti sebelumnya. Saya hapus layar. Nah, baru setelah kita install dua tools tadi, lalu kita install lah aplikasi untuk layanan DNS server. Layanan DNS server ini, aplikasi yang digunakan adalah, jadi aplikasi untuk DNS server disebut atau namanya adalah bin9. Jadi kita akan menginstal bin9 sebagai paket layanan untuk DNS server. Lalu enter. Jika muncul pesan seperti ini, kita lanjutkan dengan mengetikkan huruf Y, enter. Di sini meminta masukkan DPD2. Maka kita arahkan ke DPD2 dan klik kanan tanda DPD ini. Lalu klik DPD2. Jika sudah, lalu enter. Jika kita melihat hasil instalasi menampilkan pesan seperti ini menunjukkan bahwa proses instalasi DNS tadi mengalami kegagalan atau tidak sukses. Nah, untuk mengatasinya kita nanti bisa lakukan instalasi secara paksa. Namun sebelum kita lakukan instalasi secara paksa, kita akan cek dahulu apakah hasil instalasinya sudah sukses atau tidak. Kita bisa melihat sebuah paket instalasi itu sudah sukses diinstal atau belum dengan menjalankan perintah dpkg-min-l. Kita jalankan perintah dpkg-min-l, lalu aplikasinya bin9. Nah, di sini ada terlihat bahwa flagnya itu pesannya adalah IU bin9. Ini menunjukkan bahwa aplikasi bin9 belum terinstall atau tidak jadi terinstall. Maka kita harus lakukan instalasi secara paksa. Untuk instalasi secara paksa, kita jalankan perintah apt spasi min-fix min-broken install. Nah, jika sudah kita enter, maka nanti akan ada permintaan masukkan DPD instalasi, yaitu DPD1, di mana paket bin9 tersedia di DPD1. Kita enter untuk melanjutkan. Kita tunggu prosesnya hingga selesai. Nah, sudah selesai instalasinya.
kita bisa mengecek hasil instalasi bin-nya apakah sukses atau belum dengan perintah dpkg-l tadi. Nah, di sini tandanya sudah I 2 kali II yang menunjukkan bahwa bin 9 sudah berhasil diinstal. Baiklah, kita hapus layar, kita lanjutkan dengan konfigurasi karena instalasinya sudah berjalan dengan baik. Pertama kita cek dulu IP address dengan perintah ifconfig. Selain ifconfig bisa juga dengan menggunakan IPA. Nah, di sini akan terlihat IP address kita adalah ternyata 192.168.56.105 yang terletak di network ENP0S3. Ini menunjukkan bahwa IP-nya masih belum aktif, di mana IP 192.168.56 sekian-sekian ini biasanya adalah IP yang diperoleh DHCP dari adapter VirtualBox. Kita cek kembali dengan menggunakan nano di interface kita. Pastikan IP-nya sudah benar, sehingga jika sudah benar seperti tampilan di layar ini, kita tinggal simpan ulang dan kita restart ulang dengan menggunakan perintah etc init.d networking restart, lalu enter. Nah, jika hasilnya sudah oke, selanjutnya kita cek lagi IP address-nya dengan ifconfig. Nah, di sini IP-nya sudah terlihat sama dengan yang kita konfigurasi tadi, yaitu 192.168.100.1 berada pada network atau adapter ENP0S3. Oke, selanjutnya kita bisa melakukan pengujian menggunakan ping ke IP server. Pastikan hasilnya reply ke IP address tersebut. Nah, jika sudah berhasil dan IP-nya sudah aktif, selanjutnya kita lakukan konfigurasi IP address untuk klien, di mana kliennya di sini adalah IP, maksudnya komputer host, maka network yang kita konfigurasi adalah virtual host only network. Kita cari properties IP versi 4, lalu kita buat IP-nya static. Di sini kita berikan IP address satu network dengan IP server. Misalnya di sini 192.168.102. Lalu subnet mask-nya kita berikan 255.255.255.0. Kemudian untuk gateway-nya kita berikan sama dengan IP address server itu sendiri. Di sini 192.168.101. Demikian juga untuk DNS kita samakan dengan IP server, yaitu 192.168.100.1. Nah, jika sudah kita masukkan, lalu kita okekan 2 kali. Nah, selanjutnya kita uji koneksi antara klien dengan server. Kita gunakan perintah ping dari command cmd, buka cmd dengan Windows R. Lalu setelah cmd terbuka, kita gunakan ping 192.168.101. Pastikan reply ke IP 192.168.101 atau ke server. Di sini sudah connect antara klien dengan server. Nah, jika sudah berhasil connect klien dengan server, selanjutnya kita hapus layar. Kita sekarang akan lanjutkan dengan melakukan konfigurasi DNS server. Langkah pertama adalah kita edit file resolver yang berada di etcresolve.conf. Di sini kita nambahkan name servernya, yaitu IP address server sendiri, yaitu name server 192.168.100.1.
101. Lalu jika sudah, lalu kita simpan. Tahap berikutnya, kita pindah ke direktori bin, yaitu direktori di mana sistem untuk DNS server dibuat. Letaknya dia adalah di etc bin. Kita gunakan perintah cd change directory. Setelah kita berada di direktori bin, kita tampilkan isinya dengan ls. Maka di sini ada 12 file yang berada dalam direktori bin, mulai dari bin.k hingga Jones RTF 1918. Langkah pertama yang kita lakukan adalah melakukan edit pada file zona server. Di sini ada 3 atau 4 file zona. Ada name.conf, name.conf default zone, ada name.conf.local. Yang kita edit di adalah file name.conf.zone. Kita edit dengan menggunakan perintah nano. Jadi nano name.conf.default zones. Enter. Nah, hasilnya adalah script seperti berikut. Ini adalah contoh script yang sudah tersedia pada file name.conf.default zone. Nah, Anda bisa menambahi untuk domain maupun IP address yang akan kita gunakan dalam konfigurasi DNS. Bisa Anda tambahi secara manual atau bisa juga kita copy scriptnya dari salah satu atau beberapa zone yang ada di sini. Saya akan coba kita copy 2 zone, yaitu zone untuk localhost hingga zone 127 in ADDR ARPA. Jadi kedua script ini, mulai dari nama zone-nya, tipe masternya hingga file path-nya, kita copy dengan menggunakan perintah di keyboard tombol ALT dan 6. Jadi kita tekan tombol di blok dahulu scriptnya, lalu tekan tombol ALT bersamaan dengan angka 6. Lalu kita tempatkan di mana nanti akan kita pastekan. Untuk mempastekannya kita gunakan Ctrl U. Kita gunakan Ctrl U sehingga di sini sudah tampil hasil pastenya adalah zone localhost dan zone 127 in ADDR ARPA. Selanjutnya ini kita ganti nama localhost, zone localhost dengan nama domain yang akan kita buat untuk DNS server kita. Sebagai contoh di sini saya akan ganti localhost ini dengan nama domain server kita. Untuk server kita yaitu smkn14medan.sca.id. Anda bisa menggunakan nama domain yang lain, silakan dibuat. Setelah kita ganti, lalu kita lakukan edit pada file path-nya. Itu pada contoh di sini adalah db-local atau db.local. Maka kita ganti menjadi file db.smkn14. Nah, ini merupakan db smkn14 ini nanti akan kita jadikan sebagai file forward, yaitu file yang menerjemahkan IP address ke domain. Selanjutnya kita rubah zone untuk reverse-nya yaitu 127 in ADDR ARPA dengan menggunakan IP address server. IP address server kita adalah 192.168.101. Maka yang ditulis di sini adalah cukup networknya dengan penulisan terbalik. Maka kita buat 100.168.192 dan 127 tadi kita hapus. Kita ganti dengan penulisan network IP address server kita. Lalu untuk file reverse-nya nanti filenya kita ganti menjadi db192. Kenapa 192? Hanya menyesuaikan aja agar sama dengan 192 yang ada di awal IP address server kita. Jadi
Yang kita rubah di sini adalah script untuk join domain dan join IP address, di mana join domain itu disebut dengan file forward, dengan nama file forwardnya adalah db.smkn14. Kemudian join reverse-nya menggunakan IP address yang cukup ditulis networknya terbalik, dengan nama db-nya adalah, file reverse-nya adalah db192. Jika sudah, kita simpan. Selesai konfigurasi join server atau join DNS. Selanjutnya kita buat file forward dan file reverse. Pertama kita tampilkan dulu isi file, isi directory bin. Nah, sama seperti tampilan sebelumnya, terdiri dari 12 file. Kita sekarang akan membuat file forward. File forward kita copy dari file db.local, lalu hasil kopinya kita beri nama dengan db smkn14 yang tadi sudah ditulis pada script join DNS. Maka kita kopikan hasilnya dari, kita kopikan dari db lokal menjadi db smkn14. Jadi db smkn14 ini adalah file forward untuk DNS server kita. Selanjutnya kita buat file reverse yang dikopi dari file db127. Hasilnya kita beri nama dengan db192. Lalu kita lihat sekarang hasilnya dengan ls. Maka di sini sudah tampil, sudah dibuat, sudah tampak file db lokal, db smkn14 dan db192. Selanjutnya kedua file ini akan kita edit dengan nano. Nah, pertama kita edit dahulu file forward db smkn14. Gunakan perintah nano db smkn14, lalu enter. Nah, di sini kita rubah script localhost. Jadi localhost ini adalah script contohnya. Ini akan kita ubah menjadi nama domain untuk DNS kita. Kita bisa merubahnya secara manual satu persatu. Kita hapus localhost lalu kita ganti menjadi smkn14 medan.sca.id. Namun akan lebih mudah jika kita lakukan penggantian secara otomatis untuk seluruh localhost yang terdapat di dalam file ini. Caranya gunakan Ctrl backslash dari keyboard, lalu ketikkan localhost, lalu enter, kemudian replace-nya kita ketikkan smkn14medan.sch.id. Nah, agar diganti secara keseluruhan, maka kita ketikkan, setelah kita enter, maka kita ketikkan huruf A agar semua diganti secara otomatis. Nah, di sini localhost sudah nampak, semua localhost tadi sudah otomatis berganti menjadi smkn14medan.sc.id. Selanjutnya pada dua baris paling bawah ini kita ganti dengan IP address server. Pastikan untuk nama domain smkn14sc.id terdapat titik atau dot di belakang domain dan pastikan jangan sampai terhapus. Kemudian di baris berikutnya di bawah domain kita berikan IP address server yaitu 192.168.100.1. Kemudian di baris berikutnya di bawah add kita tambahkan subdomain yaitu www, agar nanti server kita juga bisa di request dengan menggunakan www.smkn14medan.sc.id. Lalu kita tambahkan juga subdomain ftp agar nanti bisa kita manfaatkan untuk
pembuatan FTP server. Semua subdomain ini kita arahkan ke IP address server 192.168.101. Jika sudah, lalu kita simpan, enter. Nah, konfigurasi file forward sudah selesai. Berikutnya kita akan lakukan konfigurasi file reverse, yaitu file db.192. Gunakan perintah nano db.192. Lalu enter. Nah, sama dengan penggantian localhost pada file forward SMKN 14 tadi, di sini juga kita lakukan penggantian semua kata localhost kita ganti dengan smkn 14 medan.sca.id. Caranya tekan tombol Ctrl dan backslash, lalu ketikkan localhost, lalu enter. Nah, kemudian hasil replace-nya itu kita masukkan smkn 14 medan.sca.id. Maka lalu kita lanjutkan dengan tombol A, sehingga nanti semua localhost sudah berubah menjadi smkn 14 medan.sca.id. Seperti tampilan pada layar ini. Lalu pada baris terakhir kita berikan angka 1 yang menunjukkan host ID server kita, yaitu 192.168.100.1. Jadi angka 1 ini adalah host ID dari server kita, di mana networknya tadi sudah dimasukkan pada file zona DNS yang ditulis secara terbaik. Jadi angka 1 itu adalah IP host ID pada IP server. Jika sudah, lalu kita simpan, maka konfigurasi file reverse DNS sudah berhasil kita buat. Berikutnya kita restart layanan DNS dengan perintah etc initd bin9 restart. Nah, jika oke, sekarang kita cek hasil konfigurasi kita apakah sudah berjalan atau sudah berfungsikah dari kita ini. Untuk pengujian DNS server, kita akan menggunakan perintah nslookup seperti yang sebelumnya sudah dijelaskan tadi. Ketikkan nslookup, lalu enter. Kemudian kita buat nama domain kita uji ke nama domain, yaitu smkn14 medan.sch.id, lalu enter. Nah, jika tampilannya seperti ini menunjukkan bahwa pengujian ke nama domain smkn14 medan.sch.id kelihatannya belum berjalan. Jadi di sini connect-nya timeout. Jadi belum dapat mendapat jawaban dari domain kita. Untuk memastikannya, coba kita uji juga dengan menggunakan IP address server, yaitu 192.168.101. Jika tampilannya sama dengan yang di atas atau tidak ada tampilan sama sekali, maka itu menunjukkan bahwa konfigurasi DNS kita atau layanan DNS server kita belum berjalan dengan benar. Nah, sekarang kita akan lakukan troubleshootingnya. Pertama kita cek dahulu IP address kita apa benar sudah aktif atau tidak. Nah, ternyata di sini IP address kita adalah 192.168.56.105. Ini adalah IP address yang diperoleh dari adapter VirtualBox. Jadi bukan IP server kita. Nah, ini maka sehingga DNS server kita tidak berjalan. Di mana IP server kita adalah 192.168.101 seharusnya. Maka untuk trouble-nya kita cek dulu apakah ada kesalahan dalam adapter. Adapter kita sudah benar, yaitu virtual host only adapter. Langkah berikutnya untuk troubleshooting adalah kita restart layanan IP address dengan perintah etc initd networking restart.
Jika sudah oke, lalu kita cek IP-nya dengan IP A. Jika hasilnya sudah menampilkan IP 192.168.101 yaitu IP server, maka sekarang IP address server kita sudah aktif. Sekarang kita cek pengujiannya lagi dari NSLookup, itu menguji DNS. Kita masukkan lagi kembali domain kita smkn14medan.sca.id. Jika tampilan seperti ini menunjukkan bahwa sudah ada balasan dari domain kita dan sudah dikenal name-nya smkn14medan.sca.id dan addressnya 192.168.101. Oke, nama domain sudah berhasil diuji dengan NSLookup. Selanjutnya kita uji dengan IP address-nya. Nah, seperti ini 192.168.101 dan sudah dikenali baik address-nya maupun nama domainnya. Kita uji juga dengan menggunakan www.smkn14medan.sca.id dan juga sudah dikenal dengan nama www.smkn14medan.sca.id. Coba kita uji juga dengan menggunakan FTP. Enter. Nah, ternyata juga sudah berjalan dengan baik. Dengan demikian, maka DNS server kita sudah berfungsi. Selain dengan NSLookup juga kita lakukan pengujian dengan DIG. Nah, DIG atau NSLookup adalah pengujian untuk DNS server kita. Apakah sudah bisa mengenali nama domainnya. Kita lakukan DIG pada domain dan pada IP address. Pada DIG menggunakan smkn14.s sudah berhasil. Kemudian DIG menggunakan IP address juga, itu 192.168.101. Lalu DIG menggunakan www.smkn14medan.sca.id juga sudah oke. Lalu kita lanjutkan dengan pengujian menggunakan ping, masih dari server. Jika reply ping ke smkn14 medan.sca.id atau ping menggunakan www.smkn14medan.sca.id. Jika sudah reply, maka ini juga menunjukkan bahwa domain kita sudah bisa dikenali dengan baik atau layanan DNS server kita sudah berjalan. Begitu juga kita uji dengan menggunakan FTP smkn14medan.sca.id. Oke, dari sisi server pengujian sudah berhasil. Selanjutnya juga bisa kita lakukan pengujian dari klien. Nah, ini yang paling penting. Untuk pengujian dari klien, kita bisa menggunakan perintah ping. Kita buka cmd dengan Windows R. Lalu pada command line cmd yang terbuka, kita gunakan ping ke domain kita, yaitu smkn14medan.sca.id. Nah, hasilnya seperti ini. Reply menunjukkan bahwa klien sudah bisa mengenali dan merequest domain yang ada yang telah dikonfigurasi di server sebelumnya. Kita uji juga dengan menggunakan ping ke www.smkn14medan.sca.id, lalu juga dengan ftp.smkn14medan.sca.id. Nah, jika hasilnya reply, maka semua domain dan subdomain yang kita masukkan di dalam konfigurasi DNS server tadi sudah berjalan dengan baik. Nah, demikian cara instalasi dan konfigurasi serta troubleshooting DNS server pada sistem operasi Debian versi 10 atau Debian 10. Mungkin terlalu ribet ya, atau mungkin terlalu rumit, maka dengan latihan berulang-ulang maka akan hasilkan sesuai dengan contoh yang ditampilkan ini. Demikian teman-teman, terima kasih atas semua perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.